berat-berat. Seberat-beratnya, kena gilanya adalah. Jangan semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Bapak Yusuf, seorang ayah usia 58 tahun, merasa sangat terkejut dengan kepergian mendadak anak bungsunya yang baru berusia 13 tahun. Terlebih penyebab kepergiannya itu adalah ulah dari menantunya sendiri, istri dari anak lelakinya yang baru dinikahkan 8 bulan lalu. Belum ada 1 tahun pernikahan tersebut, namun sudah menorehkan kisah yang tidak akan terlupakan bagi keluarga Pak Yusuf. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita ikuti kasusnya dalam video berikut hingga akhir ya sobat. Pak Yusuf dan Ibu Asmawati adalah pasangan suami istri parubaya yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Mereka tinggal di daerah kawasan 5 Ulu Palembang dan 8 bulan lalu baru saja keluarga Pak Yusuf mengadakan pesta pernikahan anak lelaki mereka yang bernama Yuda, usia 25 tahun. Yuda yang sudah bekerja sebagai karyawan gudang sebuah toko pakaian di Palembang mantap menikah dengan gadis pujaan hatinya yang bernama Rika Amalia usia 19 tahun, 6 tahun lebih muda darinya. Setelah menikah, mereka pun menetap di sebuah rumah yang dibangunkan oleh Pak Yusuf di dekat rumah keluarga Pak Yusuf juga, hanya berjarak sekitar 3 meter. Jadi walau tinggal terpisah, kalau butuh bantuan apa-apa nanti akan mudah komunikasinya karena rumah berdekatan. Baik banget Pak Yusuf ini ya sobat. Namun sayangnya menurut Pak Yusuf, Rika ini orangnya sangat cuek, jarang banget berkomunikasi dengan keluarga suami. Bahkan kepada mertuanya pun Rika tampak seperti kurang sopan karena saking cueknya. Kalau mau pergi juga jarang pamit. Namun Pak Yusuf dan juga Ibu Asmawati berusaha memahami sikap sang menantu. Mungkin karena usianya masih sangat muda, apalagi sedang mengandung waktu itu. Mungkin moodnya sedang tidak bagus, dan berbagai pemakluman-pemakluman lainnya untuk tetap menjaga hubungan baik antara mertua dan menantu. Yuda memiliki kakak perempuan yang bernama Yuli Safitri berusia 31 tahun dan juga ada adik perempuan yang masih berusia 13 tahun bernama Aisyah Nurfadilah. Aisyah masih tinggal bersama Pak Yusuf dan Bu Asmawati ya karena masih kecil ya sobat. Namun dirinya juga beberapa kali bertandang ke rumah Yuda dan Rika yang tidak jauh dari sana untuk sekedar mampir atau juga untuk menengok keponakannya yang baru saja lahir di bulan September 2024 lalu. Aisyah adalah anak yang ceria dan sangat terbuka kepada keluarga, apapun dia ceritakan, kecuali mungkin hal-hal yang menurut dia adalah privasi, sebagaimana anak remaja lainnya yang sudah mulai belajar mengenai privasi atau kehidupan pribadi mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah pergerakannya di media sosial. Aisyah cukup aktif dalam aplikasi TokTok dan IG, namun untuk kedua hal ini dirinya tidak terlalu terbuka kepada kedua orang tuanya. Ya mungkin menurut Aisyah tidak ada hal penting dari medsosnya yang sampai harus diceritakan kepada kedua orang tuanya. Namun Pak Yusuf dan Ibu Asmawati memiliki kekhawatiran tersendiri akan hal tersebut. Mereka berdua khawatir bila Aisyah kurang benar dalam bermedsos, sehingga Pak Yusuf pun meminta tolong kepada Yuda untuk mengcopy isi handphone Aisyah, hanya bertujuan untuk mengawasi pergerakan Aisyah di sana supaya tidak terpengaruh hal-hal negatif. Dalam hal ini Mbak Tiwul sih setuju sama Pak Yusuf ya, karena memang bahaya bermedsos itu sekarang sangat nyata sobat. Yuda yang dimintai tolong oleh keluarga kemudian menyerahkan tugas tersebut kepada Rika istrinya karena mungkin melihat waktu istrinya tersebut lebih lowong daripada waktunya sendiri ya. Jadi bisa lebih fokus untuk mengawasi medsos sang adik. Dan akhirnya Rika pun berhasil mengcopy aplikasi medsos adik iparnya itu. Tidak ada yang menduga bahwa ini akan berujung kepada sebuah peristiwa besar dalam kehidupan keluarga mereka. Setelah beberapa lama medsosnya diawasi diam-diam, Aisyah entah bagaimana akhirnya bisa mengetahui hal tersebut dan dia pun menjadi sangat tersinggung. Gadis remaja itu tidak terima jika sang kakak ipar mengawasi diam-diam medsosnya.
Dan lebih tersinggung lagi kala sang kakak ipar mengambil handphone Aisyah dan menghapus chat serta semua data dalam aplikasi TokTok serta IG-nya. Panik dong Aisyah, sebagaimana kita panik kalau histori medsos kita tiba-tiba ke-reset. Sejak saat itulah hubungan Aisyah dan Rika menjadi renggang. Dan pihak keluarga Pak Yusuf mengetahui kerenggangan tersebut. Mereka pun berusaha untuk mendamaikan keduanya. Dan akhirnya di bulan Agustus 2024 kemarin, Aisyah didudukkan bareng dengan Rika, didampingi oleh Pak Yusuf dan beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka mendamaikan Aisyah dan kakak iparnya. Aisyah yang memang masih labil secara emosi layaknya remaja seusianya, akhirnya dengan cepat bisa memaafkan kakak iparnya itu dan melupakan kejadian kemarin. Hubungan keduanya pun bisa cair kembali, bisa baik kembali. Paling tidak itu yang dipikirkan oleh Aisyah, namun ternyata tidak dengan Rika. Rupanya Rika masih memendam kekecewaan kepada Aisyah dan ibu mertuanya dalam beberapa hal ya, termasuk kejadian pengkopian data handphone kemarin dan juga Rika yang merasa kurang diterima dalam keluarga suaminya. Rika tidak suka akan hal itu. Dia pendam lama sampai akhirnya dirinya menyusun sebuah rencana untuk melampiaskan kekecewaannya itu kepada sang adik ipar Aisyah. Hari itu Rabu tanggal 18 Desember 2024, Rika menghubungi Aisyah dan memberinya sebuah permainan tantangan di mana Aisyah diberi tantangan untuk meminum sebuah jamu pahit dan menahan jangan sampai huwek selama mungkin. Jika nanti berhasil, ada hadiah sebesar 1,3 juta rupiah dan Aisyah diiming-imingi akan diberi bagian 300.000 dari hadiah tersebut. Mendengar penawaran ini, Aisyah merasa tertarik dong ya. Cuman minum jamu, mau sepahit apa sih? Hadiahnya lumayan lagi, 300.000. Bisa buat beli ini ono, bisa ditabung. Mau dong ikut tantangannya kalau gitu. Aisyah pun kemudian menceritakan penawaran dari sang kakak ipar itu kepada ibunya. Bu, aku mau ke rumah Kak Rika ya. Mau ada games tantangan minum jamu. Kalau bisa nggak huwek dapat hadiah 300.000 bu. Mendengar Aisyah yang terlihat bersemangat itu, sang ibu pun mengizinkannya untuk pergi ke rumah sang kakak. Saat itu sekitar pukul 1 siang, Aisyah berjalan ke rumah sang kakak, sementara sang ibu bersiap untuk menghadiri pengajian di kompleks perumahan. Aisyah yang sudah sampai di depan rumah sang kakak pun dipersilakan masuk, dan di dalam rumah Rika sudah menyiapkan sebuah gelas berisi minuman yang dia katakan bahwa itu adalah jamunya yang harus diminum habis dan tidak boleh dikeluarkan kembali. Mereka berdua kemudian bersiap untuk memulai tantangannya. Aisyah sudah memegang gelasnya dan segera meminumnya setelah ada aba-aba dari sang kakak. Glek, glek, glek. Aisyah meminum minuman tersebut sampai habis. Rasa dan baunya sangat aneh. Beberapa saat kemudian Aisyah merasa sangat-sangatlah mual. Dia pun berlari ke kamar mandi sang kakak. Mualnya menjadi semakin bertambah dan tiba-tiba ditambah dengan rasa sesak di dada. Sangat susah untuk bernafas. Itu jamu apa? Kenapa tubuhnya jadi gak karuan begini? Aisyah semakin sesak, pusing, mual, dan akhirnya terjatuh di dalam kamar mandi mengenai beberapa barang di dalamnya. Rika yang saat itu hanya bertiga di dalam rumah, dia, bayinya, dan Aisyah hanya berdiam diri melihat sang adik terjatuh. Diam saja bergeming di sana, terpaku melihat tubuh Aisyah. Tidak ada bantuan apapun yang dia lakukan, seolah memang sudah dia perkirakan akan terjadi hal tersebut. Dan sobat, memang betul sekali Rika sudah merencanakan hal ini. Sebuah jebakan untuk adik iparnya. Cairan dalam gelas tadi bukanlah jamu, tapi obat ikan dan tikus yang dia beli beberapa waktu lalu. Dan tantangan hadiah 1,3 juta itu hanyalah karangannya untuk menarik hati sang adik agar mau masuk ke dalam perangkapnya. Astagfirullahaladzim Rika, hatimu ditaruh di mana sih? Setelah kurang lebih 2 jam terpaku melihat tubuh sang adik dan memastikan bahwa tidak ada lagi nafas yang keluar dari hidung ataupun mulut Aisyah, Rika kemudian membawa tubuh tersebut secara sembarangan dan tidak berhati-hati ke arah sebuah lemari. Dia letakkan tubuh sang adik di belakang lemari tersebut dan bersiap untuk kabur. Saat itu jam di dinding menunjukkan pukul 3:30 sore. Belum sempat Rika pergi, tiba-tiba ibu mertuanya datang ke rumahnya mencari keberadaan Aisyah yang sebelumnya sudah pamit main ke rumah Rika. Aisyah kemana Rika? Begitu sang ibu bertanya.
Rika yang sedikit panik pun menjawab, "Tidak tahu, Bu." Bu Asmawati pun menjadi sedikit panik waktu itu dan bergegas pulang ke rumahnya sendiri untuk mencari Aisyah lagi. Sementara Bu Asmawati pulang, si menantu ini dengan cepat meninggalkan rumahnya, kabur, membawa bayinya serta. Dalam perjalanannya, Rika juga mengirimkan sebuah pesan WhatsApp yang sangat panjang kepada Yuda, suaminya. Dalam pesan tersebut berbunyi, "Maafin aku benar minta maaf. Aku tidak tahu bakalan jadi cak ini. Aku ditawari main minuman sama kawan aku buat 10 orang. Bakalan dapat duit 300.000 dan aku dapat 1 juta. Kalau dapat 10 uang, itu mainan kami dari dulu. Tapi aku tidak tahu bakalan cak ini. Aku cerita dengan dia kalau aku punya masalah dengan adik kamu. Alhasil aku kira dia baik dan tidak taunya adik kamu salah satu dari korban itu. Aku tidak tahu harus apa, aku panik. Aku tidak tahu adik kamu masih hidup Ida itu. Aku mau minta tolong tapi aku takut kalau tiba-tiba aku dibawa di penjara. Tidak pacak ngejelasin ke kamu kalau aku benar-benar tidak tahu pasal itu. 10 uang metong lantaran minum itu. Dan aku yang dicari polisi sekarang. Ini aku tidak di rumah lagi. Aku nyusul kawan aku yang buat ulah ini. Aku nak Dio yang tanggung jawab. Aku bakalan cari Dio sampai dapat. Aku terlalu takut nak ngomong sama keluarga kamu. Mak kamu pun tahu Aisyah udah ngomong sama mak kalau Dio disuruh minum jamu. Pas aku lihat Aisyah cak itu aku lemas dan panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa ini. Aku lagi nebus kesalahan aku ke Lampung tempat kawan aku itu. Aku janji aku bakalan bawa uang itu di hadapan kamu. Maaf sekali lagi, aku memang kalau aku udah dapat uang itu, aku janji nyawa aku jadi taruhan sebagai tebusan nyawa-nyawa yang hilang. Sekali lagi Zen anak kita sama aku udah bisa pisah sama Dio. Jangan pisah ke aku, biarlah Dio ku bawa metong daripada Dio disakiti. Aku minta maaf, aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi ini kesalahan aku, udah pantas kamu maafin. Mendapat pesan tersebut, Yuda yang dalam perjalanan pulang kerja pun menjadi sangat-sangat terkejut sobat. Dia belum mengetahui apa yang telah terjadi di rumahnya. Segera saja dia pulang mencari sang ibu dan saat melihat sang ibu yang tengah mencari Aisyah, Yuda langsung menunjukkan pesan dari istrinya itu. Jantung Bu Asmawati pun mencelos. Dengan tergesa beliau menuju ke arah lemari di rumah Yuda. Benar saja sobat, di sana tampak tubuh anak gadisnya yang sudah tidak bernafas lagi. Bibirnya tampak membiru. Air mata keluarga ini pun tidak dapat terbendung lagi dan warga yang ikut menyaksikan kejadian ini segera melaporkan ke kantor kepolisian setempat. Tubuh Aisyah segera dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk dilakukan visum dan setelah itu dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi lebih lanjut. Polisi pun segera melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, terutamanya adalah dari keluarga, sang ibu yang terakhir dipamiti dan kedua kakak Aisyah. Semua keterangan terkumpul termasuk pesan yang dikirim oleh Rika yang isinya seolah hanya mencari alibi dan berusaha melemparkan kesalahannya ke pihak lain. Maka tim kepolisian pun segera memburu keberadaan Rika hingga akhirnya keesokan harinya tanggal 19 Desember 2024 di malam hari, Rika berhasil ditangkap di sebuah penginapan di kota Palembang sebelum kabur ke Lampung. Dalam pemeriksaannya, Rika mengaku menyesal dan awalnya tidak bermaksud untuk membunuh adiknya itu. Dia hanya ingin memberi pelajaran terhadap fisik sang adik. Lah, kenapa niat banget beli obat tikus itu ya? Di sana Rika juga menjelaskan motifnya, yaitu karena merasa sakit hati kepada adiknya dan juga ibu mertuanya yang sepertinya tidak menerima keberadaan Rika di dalam keluarga tersebut. Dan Aisyah, sang adik, juga sering mengata-ngatai bahwa bayinya adalah hasil hubungan tidak baik. Belum lagi kejengkelan kepada sang suami yang masih jelalatan kalau ada perempuan cantik. Pokoknya macem-macem banget alasan yang disampaikan Rika dalam pemeriksaan tersebut. Namun sekali lagi, itu adalah keterangan dari pelaku ya sobat. Dan dalam pemeriksaan tersebut Rika juga meminta maaf kepada keluarga sang suami, berharap mereka masih mau memaafkannya. Namun sayang sepertinya harapan Rika tinggallah harapan karena keluarga Aisyah sangat kecewa kepada tindakannya itu. Yuda sang suami pun juga langsung menjatuhkan talak 3 kepada Rika dan anak mereka Zen yang masih berusia 3 bulan pun akan dirawat oleh Yuda bersama kedua orang tuanya sendiri.
Mereka juga berharap agar Rika diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bahkan Pak Yusuf yang tampak sangat-sangat kecewa kepada menantunya itu berharap agar dia dijatuhi hukmat. Atas tindakannya itu Rika pun dijerat pasal berlapis dan ada unsur berencana di sana. Jadi hukuman maksimalnya adalah 20 tahun. Cukup gak ya sobat? Saat ini tubuh Aisyah Nur Fadilah, si gadis remaja ceria dan cantik itu sudah diistirahatkan di TPU Nagaswida Pelaju Palembang. Istirahat dengan tenang di sana ya Aisyah. Juga kita doakan bersama untuk Pak Yusuf, Ibu Asmawati serta seluruh keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan luar biasa untuk menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Berapa lama hukuman yang pantas untuk Rika? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.